Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nurhanisa dengan NIM 2214134. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah semester 4 kelas A. Saya di sini akan menjawab pertanyaan UTS kewirausahaan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara kita menerapkan perdagangan seperti yang diajarkan Rasul di era globalisasi sekarang ini? Menerapkan prinsip perdagangan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam era globalisasi memerlukan adaptasi kepada konteks zaman kita. Beberapa prinsip yang dapat diterapkan adalah transparansi dalam transaksi, kejujuran, saling menghormati, dan menjaga keseimbangan antara keuntungan dan keadilan sosial. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa praktik perdagangan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam, serta peraturan hukum yang berlaku. Nah, Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, adakah zaman Rasul yang berjualan online? Dan jelaskan dan berikan contoh yang menyerupai jual online ataupun COD. Pada zaman Rasulullah SAW, konsep jual beli tidak seperti perdagangan online yang kita kenal saat ini. Namun, terdapat prinsip-prinsip yang relevan dapat diterapkan dalam konteks perdagangan online dan COD. Contoh yang menyerupai COD pada zaman Rasulullah adalah ketika seseorang membeli barang tetapi membayarnya nanti saat barang sudah diterima, seperti saat belanja di pasar tradisional, di mana pembayaran dilakukan setelah barang diterima. Meskipun tidak ada perdagangan online pada zaman Rasulullah, prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan saling menghormati tetap relevan. Misalnya dalam perdagangan online, penjual harus menjelaskan dengan jelas tentang barang yang dijual dan pembeli harus membayar dengan jujur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah dengan tidak meneladani cara Rasulullah dan berwirausaha menjadi salah satu penyebab gagalnya seorang muslim berwirausaha? Nah, jawabannya tidak selalu demikian. Meskipun meneladani cara Rasulullah dalam berwirausaha bisa menjadi pedoman moral yang baik bagi seorang muslim. Namun, banyak faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam berwirausaha, termasuk faktor ekonomi, sosial, dan individu. Gagalnya seseorang dalam berwirausaha bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pengetahuan tentang pasar, manajemen yang buruk, kurangnya modal, persaingan yang ketat, dan sebagainya. Kehadiran atau ketiadaan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah mungkin bisa menjadi salah satu faktor, tetapi tidak selalu menjadi faktor utama. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Sebagai entrepreneur muslim, bagaimana Rasulullah menghitung keuntungan dan kerugian dalam berdagang? Nah, Rasulullah SAW memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana menghitung keuntungan dan kerugian dalam berdagang dengan adil dan jujur. Beberapa prinsip yang diajarkan beliau adalah, yang pertama, transparansi. Rasulullah menekankan pentingnya transparansi dalam berdagang, termasuk dalam menyebutkan harga dan kondisi barang yang dijual. Yang kedua, keadilan dalam harga. Beliau melarang praktik penipuan atau prinsip dalam berdagang, serta memastikan bahwa harga yang ditetapkan adil bagi pembeli dan penjual. Yang ketiga, menghindari ribawi. Rasulullah melarang praktik riba atau tambahan tertentu dalam transaksi dalam berdagang. Yang keempat, berdagang pada kesepakatan. Rasulullah mengajarkan agar setiap pihak berpegang pada kesepakatan yang telah disepakati dengan jujur tanpa melarangnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, seorang entrepreneur muslim dalam menghitung keuntungan dan kerugian dengan memastikan bahwa transaksi mereka berjalan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam, serta mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Bagaimana cara agar usaha tradisional tetap bertahan dengan perkembangan bisnis digital yang semakin cepat? Untuk menjaga usaha tradisional tetap bertahan di tengah perkembangan bisnis digital yang cepat, beberapa strategi dapat diterapkan. Yang pertama, menggabungkan kedua model kombinasi elemen-elemen bisnis tradisional dengan teknologi digital. Misalnya dengan membuat toko online untuk memperluas jangkauan pasar atau menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk. Yang kedua, pelayanan pelanggan yang unggul. Fokus pada pelayanan pelanggan yang personal dan berkualitas tinggi. Ini bisa menjadi kelebihan kompetitif yang membedakan usaha tradisional dari bisnis digital. Yang ketiga, mempertahankan kualitas produk atau layanan. Usaha tradisional seringkali dikenal karena kualitas produk atau layanan yang konsisten. Pertahankan kualitas ini dan jadikan sebagai keunggulan bersaing. Yang keempat, adaptasi terhadap perubahan, tetapi fleksibel dan siap untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan tren jika ada kebutuhan untuk memperbarui sistem atau mengubah strategi pemasaran. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6. Bagaimana proses pengembangan produk atau layanan dalam model usaha tradisional supaya produk kita diminati konsumen? Proses pengembangan produk atau layanan dalam model usaha tradisional memiliki beberapa langkah yang penting untuk menarik minat konsumen. Nah, yang pertama itu pemahaman kebutuhan pasar. Lakukanlah riset pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Identifikasi kesenjangan atau peluang yang dapat diisi dengan produk atau layanan. Yang kedua, ideasi produk atau layanan. Gunakan informasi dari riset pasar untuk menghasilkan ide produk atau layanan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Pertimbangkan juga faktor-faktor seperti kualitas, harga, dan keunikan produk. Yang ketiga, pengembangan
Prototype. Buatlah prototype atau contoh produk layanan untuk menguji konsep dan fitur dengan mendapatkan umpan balik dari konsumen atau pemangku kepentingan lainnya dan dapat melakukan perubahan penyesuaian yang diperlukan. Nah, yang keempat, pemasaran dan promosi. Setelah produk atau layanan siap diluncurkan, tentukan strategi pemasaran dan promosi yang tepat. Yang kelima, pelayanan pelanggan yang baik. Berikan pelayanan pelanggan yang baik dan responsif. Tanggapi pertanyaan atau masukan konsumen dengan cepat dan ramah. Nah, yang keenam, evaluasi dan peningkatan. Lakukan evaluasi terhadap kinerja produk atau layanan secara berkala. Perhatikan umpan balik dari konsumen dan identifikasi area di mana dapat meningkatkan produk atau layanan. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketujuh. Kira-kira usaha tradisional akan mati tidak ketika dominasi semua usaha memakai digital. Nah, usaha tradisional tidak akan mati secara otomatis ketika dominasi bisnis digital semakin meningkat. Meskipun bisnis digital memberikan tantangan baru bagi usaha tradisional, tetapi masih banyak ruang untuk bertahan dan bahkan berkembang. Beberapa alasan mengapa usaha tradisional tidak akan mati. Nah, yang pertama, nilai tradisional. Usaha tradisional seringkali memiliki nilai-nilai budaya dan warisan yang dihargai oleh konsumen. Nah, yang kedua, pelayanan personal. Bisnis tradisional seringkali menawarkan pelayanan yang lebih personal dan berorientasi pada hubungan dengan pelanggan. Nah, yang ketiga, keberadaan dalam komunitas lokal. Usaha tradisional sering menjadi bagian integral dari komunitas lokal dan ekosistem ekonomi lokal. Nah, yang keempat, kualitas produk atau layanan yang konsisten. Banyak usaha tradisional terkenal karena kualitas produk atau layanan yang konsisten dan terpercaya. Nah, yang kelima, inovasi dan adaptasi. Banyak usaha tradisional yang mampu berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, meskipun bisnis digital terus berkembang dan mengubah landscape bisnis, usaha tradisional masih memiliki peran penting dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat dengan adaptasi yang tepat dan kemampuan untuk memanfaatkan keunggulan uniknya. Usaha tradisional dapat tetap bertahan dan berkembang di era digital. Nah, selanjutnya, pertanyaan nomor 8. Bagaimana resiko keamanan dan privasi data dalam model usaha digital dibandingkan dengan usaha tradisional tersebut? Nah, usaha digital memiliki resiko keamanan dan privasi data yang berbeda dibandingkan dengan usaha tradisional. Berikut perbandingan resiko utama. Nah, yang pertama itu resiko keamanan dan privasi data dalam model usaha digital, pelanggan atau data. Pelanggaran atau data. Nah, usaha digital rentan terhadap serangan cyber yang dapat mengakibatkan pencurian data pelanggan, informasi keuangan atau rahasia bisnis. Nah, yang kedua, kerentanan terhadap malware dan serangan phishing. Nah, ancaman seperti malware dan serangan phishing dapat menyebabkan kerugian besar seperti pencurian identitas, penipuan keuangan, atau kerusakan sistem. Nah, yang ketiga, kebocoran informasi. Kebocoran informasi pribadi atau rahasia bisnis dapat terjadi melalui cacat keamanan pada aplikasi, layanan, atau infrastruktur digital. Nah, yang keempat, penyalahgunaan data. Data pelanggan yang dikumpulkan oleh usaha digital dapat disalahgunakan untuk tujuan yang tidak etis. Nah, selanjutnya ada resiko keamanan dan privasi data dalam usaha tradisional. Yang pertama, kerusakan fisik atau pencurian. Usaha tradisional rentan terhadap kerusakan fisik atau pencurian barang, uang tunai, atau dokumen penting. Yang kedua, penipuan atau pencurian identitas. Meskipun tidak sekompleks serangan cyber, usaha tradisional tetapi rentan terhadap penipuan atau pencurian identitas oleh pelanggan atau karyawan yang tidak jujur. Yang ketiga, kebocoran informasi melalui manusia. Karyawan atau pihak luar mungkin secara tidak sengaja atau sengaja membocorkan informasi yang sensitif seperti data pelanggan atau rahasia bisnis. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 9 mengenai kisah inspirasi dari pengusaha muslim sukses Indonesia. Apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman mereka dalam menjalankan bisnis? Nah, terdapat banyak kisah inspiratif dari pengusaha muslim sukses di Indonesia yang dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita dalam menjalankan bisnis. Beberapa pelajaran yang dapat kita pelajari dari pengalaman mereka antara lain yaitu konsistensi dan ketekunan banyak pengusaha sukses menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam perjalanan mereka. Namun mereka berhasil karena konsisten dan tekun dalam mengejar visi dan misi bisnis mereka. Yang kedua, berinovasi dan beradaptasi. Kesuksesan pengusaha seringkali didorong oleh kemampuan mereka untuk berinovasi. Yang ketiga, memiliki etika kerja yang tinggi. Banyak pengusaha sukses membangun bisnis mereka dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Dan selanjutnya yang keempat, membangun jaringan dan kolaborasi. Pengusaha sukses sering memanfaatkan jaringan dan kolaborasi dengan orang lain untuk memperluas bisnis mereka. Yang kelima, memahami pasar atau pelanggan. Penting untuk memahami pasar dan kebutuhan pelanggan yang baik. Pengusaha sukses melakukan riset pasar yang mendalam dan terus-menerus mengikuti tren dan perubahan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 10. Bagaimana perkembangan kewirausahaan syariah di Indonesia saat ini? Apakah semakin pesat atau seperti apa? Nah, perkembangan kewirausahaan syariah di Indonesia saat ini terus menunjukkan pertumbuhan yang positif dan semakin pesat. Beberapa faktor yang mendukung perkembangan antara lain, yang pertama, kesadaran agama. Semakin banyak masyarakat Indonesia yang memiliki kesadaran akan prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam berbisnis. Ini mendorong pertumbuhan kewirausahaan syariah. Yang kedua, peningkatan pengetahuan dan edukasi. Adanya peningkatan pengetahuan dan edukasi tentang kewirausahaan syariah di kalangan masyarakat, baik melalui seminar, pelatihan, maupun media sosial. Yang ketiga, dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia memberikan dukungan kepada kewirausahaan syariah melalui berbagai kebijakan dan program. Dan yang keempat, inovasi produk dan layanan. Pengusaha syariah terus mengembangkan inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kelima, perkembangan ekonomi Islam. Pertumbuhan ekonomi Islam global juga memberikan dampak positif pada perkembangan kewirausahaan syariah.
Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 11. Bagaimana kewirausahaan syariah dapat mengatasi tantangan dalam lingkungan bisnis global yang beragam? Nah, kewirausahaan syariah dapat mengatasi tantangan dalam lingkungan bisnis global yang beragam dengan beberapa strategi, yaitu yang pertama, pemahaman yang mendalam tentang prinsip syariah. Pengusaha syariah perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, adaptasi terhadap kebutuhan pasar global. Pengusaha syariah perlu mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar global yang beragam. Yang ketiga, inovasi produk dan layanan. Pengusaha syariah dapat mengatasi tantangan dengan mengembangkan inovasi produk dan layanan. Yang keempat, jaringan dan kolaborasi. Membangun jaringan dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Yang kelima, penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang keenam, komitmen terhadap integritas dan etika. Pengusaha syariah harus tetap berkomitmen pada integritas dan etika bisnis dalam setiap aspek operasional mereka. Dengan mengadopsi strategi-strategi ini, kewirausahaan syariah dapat mengatasi tantangan dan lingkungan bisnis global yang beragam dan tetap berkembang secara berkelanjutan. Mungkin sekian dari penjelasan dan jawaban dari UTS saya. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.